Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Anida dengan NIM 2591340, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Baik, Bismillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait platform meja kita. Oke. Sebelum kita tahu, sebelum kita masuk ke fitur-fitur apa aja yang dimiliki oleh meja kita harus mengenal dulu apa itu meja kita. Nah, apa itu meja kita? Meja kita adalah platform pendidikan yang didedikasikan untuk pelajar Indonesia di seluruh Nusantara. Di meja kita, siswa dapat berbagi catatan, kemudian mendiskusikan tugas, mengikuti tryout, mengakses materi belajar, hingga menemukan rumus yang membantu dalam memahami pembelajaran. Dengan fitur-fitur seperti diskusi PR, berbagi catatan, dan paket belajar, meja kita menjadi ruang kolaboratif yang mendukung setiap belajar untuk meningkatkan pemahaman, mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian seperti UTBK, dan meraih prestasi siswa. Oke, apa itu tujuan meja kita? Jadi tujuan meja kita adalah untuk berbagi pengetahuan, contohnya pada fitur berbagi catatan, kemudian diskusi yang asik melalui diskusi PR, mempersiapkan diri menghadapi ujian melalui tryout UTBK, kemudian akses ke berbagai materi pembelajaran melalui fitur materi pelajaran, dan kumpulan rumus, yaitu di fitur cari rumus. Oke. Apakah meja kita ini sepenuhnya gratis? Oke, jadi meja kita itu sendiri memberikan akses gratis untuk sebagian besar fiturnya. Namun, ada juga beberapa fitur premium yang memerlukan biaya tambahan. Dengan begitu, kita bisa memilih sesuai kebutuhan dan anggaran belajar. Nah, oke, sebelum lanjut, kita juga perlu tahu ya, gimana sejarahnya meja kita ini. Jadi, meja kita itu didirikan pada awal 2016 oleh Aksa Effendi bersama 10 pelajar eh, tingkat menengah. Platform pendidikan ini digagas sebagai platform belajar dari siswa untuk siswa yang menekankan sistem diskusi dan berbagi ilmu secara interaktif atau peer-to-peer learning. Awal mula dan perkembangannya gimana sih? Nah, perkembangan itu pada April 2016, kemudian meja kita ini resmi diluncurkan bertepatan dengan bergabungnya 150 pelajar dari 5 kota di Indonesia. Nah, kemudian visi awalnya apa? Visi awalnya adalah menyediakan materi belajar gratis yang berkualitas, bank soal, kemudian fitur untuk membantu siswa mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Kemudian ekosistem berkembang menjadi platform inklusif dengan berbagai fitur seperti modul belajar, perpustakaan digital, forum tanya jawab, hingga catatan belajar. Nah, oke, saat ini meja kita telah digunakan oleh 75.000 pelajar dan 510 lebih kota di Indonesia. Nah, apa saja mata pelajaran yang ada di meja kita? Oke, di meja kita akan menemukan berbagai mata pelajaran menarik yang siap mendukung proses belajar. Meja kita memiliki mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, dan masih banyak lagi. Semua mata pelajaran ini dirancang sesuai dengan kurikulum sekolah di Indonesia. Jadi, kita bisa belajar dengan cara yang relevan dan juga menyenangkan. Oke, meja kita digunakan untuk kelas berapa saja sih? Oke, ternyata meja kita dapat digunakan oleh siswa dari berbagai tingkat pendidikan, mulai dari SD, SMP, kemudian SMA, hingga mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk ujian perguruan tinggi seperti UTBK. Nah, apa saja fitur belajar yang ada di meja kita? Yang pertama ada berbagi catatan. Nah, di fitur ini kita dapat berbagi catatan. Melalui fitur ini, fitur berbagi catatan, kita bisa memfoto catatan kita, kemudian kita mengirimkannya ke platform meja kita ini.
Nah, kemudian cari rumus. Apabila kita membutuhkan rumus, maka kita tinggal cari rumus di platform cari rumus. Misalnya cari rumus matematika, kemudian cari rumus fisika. Jadi kita tinggal membuka fitur cari rumus. Oke. Kemudian yang ketiga ada diskusi PR. Nah, melalui fitur ini siswa dapat mendiskusikan PR-nya satu sama lain. Misalnya siswa yang satunya bertanya, kemudian yang lainnya menjawab. Oke, kemudian latihan soal. Di fitur ini kita meja kita itu memberikan berbagai soal yang bisa kita gunakan untuk berlatih, yaitu latihan mengerjakan soal-soal. Kemudian ada materi pelajaran. Nah, fitur ini menyediakan berbagai mata pelajaran seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Nah, oke. Ternyata meja kita ini ada kelebihan dan kekurangannya juga loh. Yang pertama, dia itu gratis dan mudah diakses oleh siswa melalui smartphone maupun komputer. Yang kedua, terdapat latihan soal dan pembahasan yang membantu siswa belajar secara mandiri. Kemudian, yang ketiga, menyediakan rangkuman materi yang memudahkan siswa belajar secara mandiri. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi belajar antar siswa melalui fitur tanya jawab dan juga diskusi. Nah, tapi tidak lupa juga nih ada kekurangannya. Kekurangannya yang pertama apa? Membutuhkan koneksi internet untuk mengakses materi dan fitur yang tersedia. Ini penting sekali ya. Kita memang membutuhkan koneksi internet. Oke, yang kedua, beberapa siswa mungkin kesulitan memahami materi tanpa bimbingan langsung dari guru karena ini adalah platform pembelajaran mandiri ya. Ya, kemudian yang ketiga, fitur tertentu mungkin kurang optimal jika dibandingkan dengan platform pembelajaran yang lebih besar. Kemudian yang keempat, belum mampu menyaring diskusi PR yang masuk. Oke, demikian. Demikian presentasi saya. Kita langsung saja ya mempraktikkan terkait platform meja kita ini. Oke, pertama-tama kita masuk ke Google. Kita langsung tuliskan di kolom pencarian meja kita. Oke, karena di sini saya sudah buka meja kita. Oke. Nah, pada saat kita membuka meja kita, nanti akan tampil oke, tampilan seperti ini ya. Pertama ada dashboard. Di dashboard ini ditampilkan beberapa fitur yang sudah dijelaskan tadi seperti berbagi catatan, kemudian diskusi PR, tryout UTBK, dan juga jelajahi rumus. Oke. Kita geser. Oke. Ada materi pelajaran, kemudian juga berbagi catatan. Kita scroll ke bawah lagi, di sini ada sharing catatan. Di sini kita bisa melihat catatan-catatan yang sudah di-sharing atau yang sudah dibagikan oleh pengguna lainnya. Misalnya di sini ada catatan terkait fungsi kuadrat. Bisa kita klik di sini. Oke. Nah, setelah kita klik, nanti akan muncul catatan yang sudah dibagikan oleh pengguna lainnya. Nah, kemudian yang menarik adalah nanti catatan ini akan dirangkum oleh Kitty AI dari platform pembelajaran meja kita. Nah, jika kita suka dengan catatan ini, kita bisa mengklik suka catatan. Kemudian kita bisa membagikannya jika kita ingin membagikan catatan ini kepada teman kita. Nah, kemudian di bawah sini ada rekomendasi catatan yang bisa kita lihat.
Oke. Itu untuk dashboardnya. Kemudian kita masuk ke fitur belajar. Fitur belajar yang pertama adalah berbagi catatan. Oke, kalau tadi kita udah melihat catatan yang dibagikan oleh pengguna lain, mungkin kita di sini bisa mencoba untuk berbagi catatan ya. Nah, oke. Setelah masuk ke fitur ini, nah, selain kita melihat, kita bisa melihat catatan yang dibagikan oleh pengguna lain, kita juga bisa membuat catatan. Bagaimana cara membuat catatan? Caranya adalah dengan klik menu buat catatan. Oke. Misalnya judul catatannya em, catatan Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Kemudian kita klik di sini untuk menambahkan catatan. Oke. Oke. Misalnya ini ya. Misalnya kita masukkan yang ini. Oke. Kita ganti ya, misalnya ini tafsir. Oke. Nah, jadi kita bisa menambahkan catatan lebih dari satu. Kemudian deskripsi catatan. Deskripsinya misalnya kita masukkan ini adalah sampul kitab, kitab tafsir Ibnu Katsir. Misalnya ya. Nah, kemudian untuk mata pelajarannya apa? Al-Quran hadis. Al-Quran hadis, eh, kelasnya MA misalnya, SMA. Oke, kita tinggal klik upload di sini. Oke, memproses. Nah, untuk diketahui ini catatan yang sudah saya bagikan sebelumnya. Jadi catatan yang sudah kita bagikan, kita bisa lihat di atas sini. Kita coba klik ya catatan yang kita bagikan sebelumnya. Oke, ini adalah catatan Al-Quran hadis yang pernah saya bagikan sebelumnya. Oke, keluar. Oke. Nah, ini juga sudah tampil nih catatan yang baru saja kita bagikan. Jadi kita bisa melihat kembali catatan yang kita bagikan dan juga catatan ini bisa dilihat dan diakses oleh pengguna lainnya. Kemudian, jika kita ingin langsung mencari catatan, misalnya, oh ternyata catatannya di sini beragam ya, tapi kita ingin mencari sesuai dengan mata pelajaran kita. Tinggal kita klik aja Pendidikan Agama Islam, oke, searching. Oke, nah akan muncul ini sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Oke. Kemudian fitur selanjutnya adalah cari rumus. Ini merupakan fitur baru sepertinya, cari rumus. Nah, di sini di fitur cari rumus ini akan ada banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan. Misalnya ini
rumus matematika GLB, jarak, kemudian percepatan sentripetal, kemudian energi massa Einstein, dan lain sebagainya. Jadi kita kalau kita mau cari rumus, misalnya kita klik di sini energi massa. Oke. Nah, nanti di sini akan ada penjelasannya, kemudian contoh soalnya. Oke, penjelasan rumus dan contoh soal. Kemudian di bawahnya akan ada rekomendasi rumus. Oke, kita kembali. Oke, sudah ya. Kemudian di fitur selanjutnya itu ada latihan soal. Nah, ini yang bagus nih. Oke, Kitty sedang mencarikan latihan soal untuk kita. Oke, kita cobakan, kita coba kerjakan satu soal ya. Misalnya di sini, pengetahuan umum tentang teknologi informasi. Nah, ini kemarin saya sudah coba mengerjakan soalnya. Yang pertama terkait dasar teknologi informasi. Kemudian kita coba kerjakan yang kedua ya dengan estimasi waktu 15 menit. Oke, maaf. Nah, untuk mulai mengerjakan soal, kita bisa mengklik tombol ini ya, mengklik menu yang ini. Ya, soal yang pertama, oke, kenali salah satu manfaat. Oke, kalau sudah selesai, maka di sini kita bisa klik akhiri ujian. Oke. Oke, berarti sudah terjawab semua. Kita bisa cek lagi di sini dengan klik cek. Oke, kita sudah cek. Bisa mengklik sebelumnya untuk mengecek soal-soal sebelumnya. Kemudian kita akhiri ujian. Kita sudah cek tadi ya. Oke, total soal ada 5, kemudian sudah dijawab 5, belum dijawab 0, soal ditandai juga 0. Berarti kita klik kirim jawaban. Oke, jawabannya sudah terkirim. Oke. Nah, kemudian di sini ada deskripsi dan peraturan pengerjaan. Kemudian kita lihat analisis ujian. Oke, regenerate ya analisis. Oke, sudah di generate.
Oh, ternyata hasilnya kita lulus. Dan kita bisa membagikan hasil ujian kita di sini dengan mengklik di sini ya. Oke. Oke. Ini ada rekap tiap topiknya juga. Kemudian ada waktu pengerjaan, kemudian ada rangkuman dari AI, kemudian rekomendasi belajar dari AI. Oke. Oke. Dan di sini ada tes-tes lainnya juga. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Setelah tadi latihan soal, di sini fitur materi pelajaran. Namun sayang sekali di fitur ini belum ada ya. Jadi masih kosong. Kemudian kita lanjut ke fitur selanjutnya yaitu diskusi PR. Diskusi PR di sini kita bisa menanyakan terkait PR kita kepada teman kita. Misalnya, misalnya PR kita adalah di sini kita bisa mengupload foto, upload foto dari PR kita maksudnya. Nah, kemudian jika tidak ingin mengupload, kita bisa langsung mengirimkan pertanyaan. Oke, pertanyaan berhasil dikirim. Nah, di bawahnya ada pertanyaan-pertanyaan juga yang dikirimkan oleh pengguna lainnya. Misalnya kita lihat di sini, oh ternyata dari Faro ini menanyakan jelaskan tentang kelarutan garam. Kemudian sudah dilihat oleh 55 orang dan mendapatkan satu jawaban. Misalnya kita klik ya. Oke. Oke, ada jawaban, kayak kelarutan garam, penjelasannya dan lain sebagainya. Kita juga bisa menambahkan jawaban di sini ya. Ya, kemudian kita mengirimkan jawaban kita. Oke. Kemudian paket belajar. Oke, paket gratis di sini masih nol ya. Nah, di sini saya sudah memiliki 500 meja koin gratis. Oke. Apa sih itu meja koin? Kayak terkait meja koin ini kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa dengan mengklik bantuan, kita bisa tahu apa saja penjelasan terkait fitur-fitur yang ada di meja kita jika kita belum mengetahui. Salah satunya misalnya terkait meja koin ini. Oke, kita coba klik di sini ya. Kita ingin tahu nih apa itu meja koin. Langsung muncul penjelasannya. Apa itu meja koin? Nah, ternyata meja koin itu adalah sistem poin di meja kita yang memungkinkan kita untuk membuka akses ke berbagai fitur premium di platform ini. Dengan mengumpulkan meja koin, ternyata kita bisa memanfaatkan beragam fitur khusus seperti tryout UTBK dan menikmati pengalaman belajar yang lebih lengkap dan mendalam di meja kita. Kemudian ada penjelasan-penjelasan setelahnya. Oke. Jadi jika kita bingung, kita bisa membuka fitur atau menu bantuan ini. Oke. Mungkin itu saja dari saya terkait eh, penjelasan tentang platform pembelajaran meja kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.